Apa kabar teman-teman Nusantara? Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul kita, manusia pribumi Nusantara, leluhur utama bangsa Indonesia dari beberapa genetika dan arkeologi. Penduduk Nusantara terbentuk dari campuran kelompok Austronesia, yaitu Yunan, Tibet, Taiwan, dan pesisir Tiongkok Selatan. Sejak adanya migrasi besar-besaran 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Migrasi ini dimulai dari jalur Yunan, Tibet, Taiwan ke Filipina, kemudian ke Nusantara Kalimantan, barulah ke seluruh Nusantara. Maka dapat dipastikan bahwa kerajaan paling tua sendiri adalah Kalimantan, sebelum lahirnya Kutai Kertanegara dan Nansarunai. Dan kerajaan Nusantara lainnya beda dengan kerajaan Perlak. Kalau Perlak itu yang dihitung di era kekhalifahan Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Kalau Baklawi, setelah adanya para wali tanah Jawa, baru mereka terdampar di Nusantara sebagai manusia Rohingya pertama kali. Hanya saja mereka tidak sadar karena dirahasiakan oleh leluhurnya yang jadi pengemis. Nabi pernah berkata, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa tidak menyuruh ke negeri Yaman atau Tarim?" Karena Cina itu sejak ribuan tahun sudah terkenal dengan kejujurannya, kecerdikannya, kepintarannya, kerajinan, dan ketekunannya, dan tak pernah kenal lelah atau menyerah. Cina itu manusia nomor satu dalam urusan petualang dan penakluk samudra. Bukan seperti Baklawi yang tiba-tiba datang mengemis ke Nusantara dengan membawa-bawa agama dan kesucian dengan tujuan ingin ngentit kaum pribumi agar punya keturunan. Kemudian masuk-masuk ke pesantren dan mendekati kiai dan ulama pribumi agar diakui. Kalau Baklawi itu sejak dari leluhurnya memang bangsat dan pengkhianat dan selalu tebar fitnah dan kebencian. Tak sadar kalau dirinya tak punya negara. Cina juga tidak pernah menjarah dan serakah, apalagi mengklaim yang bukan miliknya. Hanya para kibin saja yang selalu menyalahkan Cina, karena para kibin merasa dirinya lahir dari dobolnya Baklawi majikannya yang busuk dan bangsat itu. Di negeri Cina juga ada sahabat Nabi yang dikenal sebagai pembawa Islam ke Tiongkok adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia adalah seorang sahabat yang diutus pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan untuk memimpin delegasi dakwah ke Tiongkok yang menjadi tonggak awal penyebaran Islam di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Tiongkok saat itu di bawah dinasti Tang dengan membawa hadiah dan diterima dengan baik oleh kaisar. Ia kemudian menetap di Guangzhou dan mendirikan Masjid Huaisheng, salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Tiongkok. Jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam di Tiongkok meninggalkan warisan dakwah yang signifikan. Namun, ada tokoh ulama dari Indonesia yang dikenal sebagai sahabat Nabi karena memiliki silsilah keturunan yang tersambung ke salah satu sahabat, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan keturunan ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten yang keturunan Nabi. Maka dari itulah, kalau ada siapa saja yang menghina dan membenci Cina di Nusantara, maka dapat dipastikan mereka itu adalah budak Baklawi dan para kibin, yang memang jadi wayangnya Baklawi untuk menyerang Cina. Karena kaum Baklawi sendiri kalah telak dan kalah saing dengan sistem perdagangan dan otak briliannya Cina. Kalau Cina menggunakan otak warasnya untuk cari hasil yang halal, kalau Baklawi menggunakan otaknya yang gak waras demi hasil haram jadah dan menghalalkan segala cara. Sehingga para budaknya yang dijadikan wayang di panggung. Sedangkan Baklawi sebagai dalangnya tinggal duduk manis tunggu setoran dan cuan. Baklawi itu tidak punya kontribusi dan manfaat apapun bagi Nusantara sejak mereka datang jadi benalu dan bunglon. Kalau jadi penghasut, tipu-tipu, omon-omon, dobol, mesum dan cabul dan besar bacot,
Baklawilah orangnya yang jadi juara. Semoga bisa dipahami buat semuanya.